SpongeBob di scene ini terlihat berpose seperti iblis Baphomet. Ada propaganda yang sangat jahat, semacam doktrin yang sudah ditanamkan sejak anak-anak masih kecil agar kita tumbuh bisa menerima ajaran sesat. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga, terutama untuk kalian yang suka teori konspirasi. Udah lama nih kita nggak bahas tentang teori konspirasi yang berhubungan sama kartun. Kalau kalian belum nonton episode-episode sebelumnya, tontonlah. Ini semua seru-seru banget. Dari kartun-kartun Disney kayak Mickey Mouse, Frozen, Tom and Jerry, ada juga kayak Rugrats, Masha and the Bear, sampai Upin Ipin kita pernah bahas. Tapi hari ini kita akan membahas teori konspirasi bahwa ada pesan-pesan tersembunyi, lebih spesifiknya pesan-pesan satanisme yang dipercaya ada di kartun-kartun favorit kita. Apakah materi ini hanyalah produk dari cocok logi saja atau memang benar ada propaganda yang sangat jahat, semacam doktrin yang sudah ditanamkan sejak anak-anak masih kecil agar kita tumbuh bisa menerima ajaran sesat? Kita akan coba lihat bareng-bareng malam ini di Neror. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Kita akan mulai dengan SpongeBob SquarePants. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Tuh kan, parah kalian semua korban. Aku yakin gak ada yang gak tahu SpongeBob SquarePants. Apalagi kartun-kartunnya tuh menemani kita sejak kita masih kecil. Nah, dari sekian banyaknya nih episode dari serial SpongeBob SquarePants, ada satu episode yang dipercaya memiliki pesan-pesan satanisme. Episodenya berjudul Cephalopod Lodge. Jadi, ceritanya suatu hari, tepatnya pada hari Rabu di minggu ketiga, SpongeBob melihat Squidward benar-benar tersenyum pada saat dia bekerja di Krusty Krab. Padahal seperti kita tahu ya, Squidward itu kan selalu terlihat muram, suram, dan selalu kayak sedih. Nah, malam harinya SpongeBob sama Patrick itu mengikuti Squidward diam-diam. Saat diikuti, ternyata Squidward itu pergi ke satu tempat yang berbentuk piramida. Nah, salah satu dari sisi piramida itu memiliki lambang mata satu. Masuklah mereka dan ternyata di dalam gedung piramida itu terdapat banyak sekali orang yang mengenakan jubah merah berkerah emas dan dilengkapi oleh topi yang sekali lagi memiliki lambang mata satu. Apakah yang dimaksud merupakan sekte? Kejanggalan lainnya juga ada di episode lainnya di SpongeBob. Episode yang satu ini berjudulkan Good Neighbors. Di sepanjang episode tersebut, SpongeBob sama Patrick itu terlihat menggunakan sebuah topi. Jika diperhatikan, topi tersebut lagi-lagi memiliki lambang mata satu. Selain itu, ada salah satu scene yang menunjukkan SpongeBob melakukan gestur seperti mengacukan jari telunjuk, kelingking, dan jempolnya. Kayak gestur metal gitu. Mungkin Nerori sadar, SpongeBob di scene ini terlihat berpose seperti siapa? Iya, iblis Baphomet. Selain itu, di episode Hokus Pokus, ada satu adegan di mana SpongeBob sama Patrick itu menuju satu pintu besar yang lagi-lagi memiliki gambar atau lambang mata satu. Sepanjang jalan yang dilalui sama SpongeBob dan Patrick menuju pintu itu, jalanannya terlihat seperti memiliki corak papan catur. Dan just so you know guys, corak papan catur itu merupakan salah satu corak yang dipakai di lantai-lantai loji Freemason di seluruh dunia. Gimana para pecinta SpongeBob? Apakah kalian percaya bahwa ada pesan-pesan tersembunyi di dalam SpongeBob? Coba komen di bawah. Next ada Gravity Falls. Kartun Gravity Falls ini adalah serial kartun milik Amerika Serikat yang diproduksi di Disney di tahun 2012. Kartun ini menceritakan tentang sepasang saudara kembar, Dipper Pines sama Mabel Pines, yang menghabiskan waktu liburan mereka bersama pamannya di kota Gravity Falls. Nah, di dalam satu adegan, sang paman, Uncle Stan, menyembunyikan salah satu matanya serta memakai topi yang berbentuk mirip kayak peci yang modelnya tuh rada tinggi. Nah, dipercaya sama orang-orang bahwa Uncle Stan ini mungkin menggambarkan seseorang yang menjadi bagian dari The Shriners atau kelompok level tertinggi Freemasonry yang mana hanya level 32 ke atas yang boleh masuk dalam kelompok ini. Selain itu, di salah satu jendela loteng rumahnya Uncle Stan ini terdapat simbol masonik yang seakan-akan emang dari awal dia tuh digambarkan sebagai anggota
Freemason. Dalam adegan lainnya juga terdapat sebuah buku yang di dalamnya terdapat simbol-simbol dan pesan-pesan aneh, seperti piramida dengan mata satu di puncak gunung atau bukit. Dan seperti yang kalian tahu, simbol itu sangat melekat dengan simbol Freemasonry, the all-seeing eye, lambang mata Tuhan yang melihat segala, dan sebagai pengingat bahwa pemikiran dan perbuatan para Mason itu selalu diawasi oleh Tuhan. Dalam halaman lain juga terlihat ada berbagai simbol dan tulisan berwarna merah yang dipercaya sebagai mantra sihir kuno. Ada juga karakter demon bernama Bill Cipher yang digambarkan berbentuk segitiga dengan mata satu, memakai topi dan dasi kupu-kupu. Di salah satu halaman, Bill ini dikelilingi oleh berbagai simbol lain dan dikatakan sosok demon Bill ini, si iblis Bill ini, merupakan penggambaran bahwa ada seseorang atau sekelompok orang, Freemasonry mungkin, yang sedang menguasai dan mengontrol dunia. Nggak jauh berbeda dari simbol yang tadi, si Bill Cipher, di halaman lainnya terlihat ada sebuah tulisan floating eyeballs dan are they watching me? Atau apakah mereka sedang menonton aku? Yang dianggap sebagai pesan tersembunyi bahwa Freemasonry ini memiliki anggota-anggota dan agen-agen yang selalu mengawasi, memantau, dan bahkan mengontrol orang-orang. Dan merekalah yang ada di balik berbagai terjadinya kejadian penting di dunia. Terlihat juga ada simbol lainnya, The Great Seal atau simbol negara Amerika Serikat yang diduga ada kaitannya dengan penguasa dunia. Nah, selain simbol-simbol yang tadi, ada juga adegan di mana Dipper itu sedang merapikan toko milik pamannya dan di salah satu rak, dia ngelihat ada manusia kecil di dalam toples. Bukan jenglot, tapi hal ini merupakan konsep yang ditemukan dalam okultisme. Uncle Sam ini juga memiliki jam dinding yang berbentuk burung hantu, dan kalau Neroris ingat, burung hantu tuh sering digunakan sebagai simbol kuno untuk elit okultisme yang menggambarkan kelompok-kelompok penyembah setan seperti Bohemian Grove yang bekerja dalam kegelapan. Gimana? Apakah kalian ngikutin Gravity Falls? Apa mungkin kebetulan aja atau memang ada pesan tersembunyi? Coba komen di bawah guys. Next ada DuckTales. DuckTales ini adalah sebuah kartun buatannya Walt Disney yang menceritakan tentang pertualangan seekor bebek, yaitu Scrooge McDuck atau Paman Gober. Demi apa Paman Gober nama Inggrisnya Scrooge McDuck? Sumpah aslinya Scrooge McDuck. Kenapa aku tetap tim Paman Gober? Tim Paman Gober kan sama. Jadi Paman Gober bersama 3 keponakannya Quick Quack Quack. Quick Quack Quack apa nama Inggrisnya? Huey, Dewey, Louie. Dan Baby Huey itu ponakannya Paman Gober. What? Ini baru teori konspirasi. Nah, di season 3 episode 13 ada satu adegan nih guys yang menunjukkan sesuatu yang cukup menarik dan dipercaya orang-orang sebagai referensi kepada kelompok rahasia dunia. Jadi adegan tersebut menunjukkan si Paman Gober atau Scrooge McDuck tadi sedang duduk di ruang praktek dokter. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah eye chart untuk teman-teman yang sama matanya kayak kurang bisa diandalkan seperti aku. Pasti familiar banget nih sama si eye chart itu. Poster huruf-huruf yang digunakan oleh dokter mata untuk mengetes kemampuan mata kita. Dan di serial ini tulisannya adalah Ask About Illuminati. Apa urusannya Paman Gober dan Illuminati? Tapi Paman Gober kan kaya banget. Terus uangnya ada di dalam satu ruangan di bawah tanah itu. Terus dia bisa tidur-tidur di atas uang. Dia mandi pakai uang, tidur pakai uang. Mungkinkah dia elit global? Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Next ada Naruto. Wah, Naruto nih fansnya banyak banget. Jadi sebelum kita membahas, aku cuma mau bilang bahwa ini adalah teori saja. Teori yang juga aku temukan dari orang-orang pecinta Naruto, fansnya Naruto sendiri. Jadi Naruto ini adalah sebuah serial manga yang diadaptasi menjadi serial anime. Episode pertamanya tuh tayang di tahun 2002 dan sampai sekarang tuh episodenya udah banyak banget. Dan Naruto ada Boruto juga kayak spin-off gitu ya. Jatuhnya kan kayak serial lain kan? Iya kan? Beda Naruto, Boruto. Nah, ternyata dipercaya bahwa di dalam tayangan animenya itu terdapat simbol-simbol yang mengarah juga
ke Illuminati. Misalnya pada Akatsuki. Akatsuki adalah nama dari kelompok antagonis di serial manga dan animenya Naruto yang beranggotakan 10 orang. Salah satunya adalah Tobi. Tobi ini digambarkan buta pada mata kirinya dan dalang di balik semua keburukan yang ada. Dia suka memanipulasi pikiran dan menyebar fitnah. Karena itu dia sering banget dibilang memiliki sifat sama seperti Dajjal. Selain itu, topeng baru yang dipakai Tobi juga memiliki pola 666 yang sangat identik dengan satanisme. Bukan hanya itu, simbol 666 juga terdapat pada matanya Itachi dan Sasuke. Di mata monster Jubi juga terdapat 3 angka 6 dalam 3 lingkaran. Ternyata Sasuke juga memiliki segel gaib yang bentuknya tuh membentuk pola angka 666 juga. Ada juga matanya Rinnegan yang polanya tuh mirip dengan mata pada piramida Illuminati. Cocok logi atau menurut kalian memang pesan yang tersembunyi? Atau mungkin pesan untuk mengingatkan orang-orang juga kayak, hey, ada nih orang-orang yang jahat itu tergabung dalam satu kelompok. Mereka-mereka yang paling jahat di bumi itu memang utusan iblis. Coba kalian komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Dora the Explorer. Jauh juga ya kita mainnya. Jauh juga guys kita mainnya, dari Amerika tadi ke Jepang, sekarang Spanyol. Seperti yang kita semua tahu, Dora menceritakan tentang Dora, seorang penjelajah keren yang membawa ransel kemana-mana untuk menemukan harta karun bersama monyet kesayangannya, Boots. Di sepanjang jalan, Dora akan sesekali bertemu dengan Swiper si pencuri, dan supaya Swiper tidak mencuri, Dora dan Boots akan mengangkat salah satu tangannya sampai mengatakan, Swiper jangan mencuri, Swiper jangan mencuri. Aku gak tahu yang Swiper jangan mencuri, aku tahu Swiper no swiping, Swiper no swiping. Swiper, no swiping! Oh man. Nah, dipercaya bahwa adegan yang barusan aku lakukan itu terinspirasi dari kegiatan eksorsisme atau pengusiran setan. Oh, gitu ya, kayak the power of Christ compels you. Selain itu, ternyata kartun Dora ini juga menyimpan beberapa rahasia besar, pesan-pesan yang katanya ingin disampaikan oleh kelompok tertentu. Kalau kalian ingat, beberapa kali di Neror kita membahas tentang teknik backmasking, di mana suara dan pesan yang ada di dalam sebuah rekaman akan muncul ketika rekaman tersebut diputar terbalik. Nah, ternyata kalau didengarkan lagu pembukanya Dora, Dora, yang aku kira cucu Dora, kalian akan menemukan sebuah pesan rahasia ketika memainkannya terbalik. Coba kita mainkan. Dora satanis. Astaga. Kok serem sih? Kok mulainya Hail Satan guys? Kok mulai gitu sih? Oh, gak suka. Serem banget. Dan selain lagu yang mengerikan barusan itu guys, kalau kalian dengar baik-baik, dalam lagunya Nickelodeon, kalian tuh gak bisa mendengar N di ujung kata Nickelodeon. Jadi kalian cuma bisa dengar Nickelodeon. Nah, Nickelodeon itu apa? Well, kalau misalkan kalian masukin kata Nickelodeon dan terjemahkan ke bahasa Inggris, Nickelodeon, aku gak tahu gimana cara ngomongnya di bahasa Latin, tapi itu berartikan I don't care about God. Aku gak peduli tentang Tuhan. Apakah semua ini hanyalah cocok logi? Atau kalian percaya bahwa memang ada sesuatu di balik kartun-kartun terkenal? Apakah memang ada doktrin atau pesan-pesan tersembunyi yang ingin dimasukkan ke dalam otak-otak yang masih fresh dari anak-anak? Hail setan sih. Manggil-manggil sih kalian. Kan? Oh, kita nggak dengar tadi kan?
Enggak, tiba-tiba setelah aku bilang I don't care about God, Tuhan sumpah deh, tadi kan cuma baca skrip doang, ini bukan aku gak peduli. Anyways, itu tadi adalah beberapa kartun yang dipercaya memiliki pesan rahasia, guys. Gimana menurut kalian? Apakah kebetulan aja atau memang ada pesan-pesan rahasia? Coba komen di bawah aja. Dan komen juga kalau misalkan kalian mau part 2 atau kayak part selanjutnya buat kita bahas hal ini lagi, karena seru banget sebenarnya dan lumayan serem. Neroris, kalau kalian punya ide-ide lainnya yang seru untuk kita bahas bersama di Neror, boleh banget komen di bawah atau kirim ke requestnasi@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye, stay safe. Mari. Mari dong. Mari mainkan. Mainkan. Panggil lagi coba. Aku yakin gak ada yang tahu. Gak ada yang gak tahu. Iya, dulu kayaknya mungkin kalau DJL. Cek. Iya, dulu kayaknya mungkin kalau Hui Dwi Lui mungkin kayak 10 tahun lalu kayak orang-orang apaan sih namanya Wi. Udahlah quick quack walk gitu. Scrooge McDuck juga Scrooge apa gimana ngomongnya Scrooge susah amat nama orang bule gitu. Paman Gober. Udah paling bagus.